Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah Malia Azhara, NIM 196100049. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang relasi pada mata kuliah Matematika Diskrit. Baik, saya akan menjelaskan mulai dari definisi relasi, operasi relasi, jenis-jenis relasi, relasi ekuivalensi, kelas ekuivalensi, partisi, poset, sampai pada diagram Hess. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi relasi. Oke, definisi relasi. Suatu relasi pada himpunan S adalah himpunan bagian produk kartesian di S kali S jika R adalah suatu relasi dan himpunan XY elemen R, maka dinyatakan X berelasi ke Y pada R, atau singkatnya bisa ditulis sebagai berikut. Bisa ditulis seperti ini. Nah, untuk contohnya diberikan S sama dengan S merupakan himpunan dari 1, 2, 3 dan R kurang dari sama dengan. Tuliskan semua elemen pada R. Maka jawabannya adalah R sama dengan 12, 13, dan 23. Karena memuat semua elemen XY dengan X kurang dari Y. Baik, untuk pengertian relasi sendiri secara umum, itu relasi adalah hubungan antara dua elemen dan dua himpunan. Jadi, kita tahu misalnya kita ada himpunan A, ada himpunan B. Nah, ini yang berelasi itu tidak hanya himpunannya aja, tapi elemen-elemen yang ada di dalamnya. Nah, ini yang dinamakan relasi. Relasi juga dikatakan sebagai suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke anggota himpunan lain. Sehingga pernyataan ini benar ya. Suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan atau korespondensi dari anggota-anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Jadi A ini sebagai daerah asalnya. Oke. Selanjutnya, metode menyatakan relasi. Sebenarnya ada 4 metode menyatakan relasi. Yang pertama, pasangan berurutan. Yang kedua, nanti ada diagram panah. Yang ketiga, ada diagram kartesian. Dan yang terakhir, ada yang namanya menyatakan relasi dengan tabel. Namun, sekarang kita akan membahas metode menyatakan relasi dengan menggunakan pasangan berurutan. Nah, himpunan yang anggotanya semua pasangan berurutan, XY, dinamakan himpunan pasangan berurutan. Kita langsung ke contoh. Seperti yang di atas, contoh 1, A, Buyung, Doni, Fitra, Vita, dan Putri itu merupakan anggota himpunan dari A. Sedangkan IPS, kesenian, keterampilan, anggota olahraga, matematika, IPA, dan bahasa Inggris itu merupakan anggota himpunan dari B. Nah, keterkaitannya dari A dan B adalah ada pada keterangan. Buyung suka IPS dan kesenian, Doni suka keterampilan dan olahraga, Vita suka IPA, dan Putri suka matematika dan bahasa Inggris. Jadi, langsung saja kita urutkan dari X, Y, di mana X itu merupakan anggota himpunan dari A, dan Y ini merupakan anggota himpunan dari B. Seperti itu. Nanti bisa ditulis Buyung, IPS, ini sama aja dengan X, Y, X, Y. Selanjutnya, metode menyatakan relasi dengan diagram panah. Langkah-langkah menyatakan relasi dengan diagram panah bisa dilihat sebagai berikut. Nah, untuk lebih mudahnya, ini menurut saya merupakan metode menyatakan relasi yang paling mudah. Dikarenakan kita bisa melihat
data A dan B tanpa ada data ganda. Kalau tadi di yang metode menyatakan relasi dengan berurutan, pasangan berurutan itu kan punya data ganda, misalnya Buyung, Buyung, IPS, Buyung, kesenian, seperti itu. Oke, selanjutnya metode menyatakan relasi dengan diagram Cartesius. Seperti yang kita tahu, diagram Cartesius ini memerlukan dua sumbu, yaitu sumbu mendatar dan sumbu tegak, atau yang biasa disebut dengan sumbu vertikal. Nah, untuk sumbu mendatarnya kita pakai X, yaitu sebagai daerah asal. Nah, untuk sumbu tegaknya atau vertikal itu kita akan taruh data-data yang ada di himpunan B. Seperti itu. Jadi nanti untuk memasangkannya cukup gampang. Kita tinggal tarik garis dari Buyung. Misalnya kita ambil Buyung suka IPS. Berarti kita tinggal tarik garis dari Buyung ini ke IPS. Nanti dapatnya di tengah sini. Gitu. Jadi kalau kita sewaktu-waktu kita baca, itu enak, kita tinggal lihat titiknya. Setelah itu kita tinggal lihat data di A dan data di B. Data di sumbu mendatar dan sumbu vertikal atau sumbu tegak, seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir adalah metode menyatakan relasi dengan tabel. Ini bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, ada operasi relasi. Oke, operasi relasi dari sumber yang saya dapat ada 4 operasi relasi. Yang pertama ada gabungan atau union. Nah, gabungan himpunan A dan himpunan B itu ditulis sebagai A gabungan B. Ini dibaca gabungan. Lambangnya itu seperti huruf U kapital. Ini lambangnya. Adalah sebuah himpunan yang anggotanya merupakan anggota A atau anggota B atau keduanya. Nah, rumusnya itu A gabungan B itu merupakan sama dengan X, di mana X itu elemen dari A atau X itu elemen dari B. Jadi, misalnya kita punya A sama dengan 1, 2, 3, dan B sama dengan 3, 4, 5, maka A gabungan B itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Tanpa perlu menuliskan 3 itu berulang. Di sini kita tahu kalau bahwasannya 3 ini sama. Akan tetapi ini tidak perlu dituliskan berulang. Cukup dituliskan sekali. Irisan, yang kedua ada irisan atau interseksi. Irisan himpunan A dan himpunan B ditulis sebagai A irisan B. Ini lambangnya hampir sama seperti gabungan, namun ini terbalik. Ini lambangnya seperti ini. Ini irisan. Oke. Ditulis sebagai A irisan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota bersama dari himpunan A dan B. Jadi anggotanya itu ada di A dan juga ada di B. Misalnya kita punya seperti contoh tadi, A merupakan anggota A merupakan anggota himpunan dari 1, 2, 3. Sedangkan B itu memiliki anggota himpunan anggota yaitu 3, 4, 5. Maka A irisan B itu sama dengan 3. Kenapa? Karena ini ada di A dan ini juga ada di B. Seperti itu. Selanjutnya diberikan sebuah tabel. Nah, di sini kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Misalnya nih kondisi di mana A irisan B itu merupakan himpunan tak kosong. Artinya dia mempunyai nilai. Untuk diagram A irisan B itu merupakan himpunan bukan merupakan himpunan kosong, itu gambarnya seperti ini. Karena dia mempunyai nilai. Kalau A irisan B
itu himpunan kosong, berarti dia bisa seperti ini karena dia tidak mempunyai nilai. Sedangkan untuk B subset A itu berarti B itu ada di dalam A karena di sini maksudnya B itu bagian dari A. Oke. Ketika operasi A gabungan B itu memiliki rumus operasi A gabungan B dalam kondisi A irisan B itu tidak sama dengan himpunan kosong, maka rumusnya adalah NA plus NA plus NB dikurangi NA irisan B. Misalnya kita punya A sama dengan 1, 2, 3. B sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka ini NA 1, 2, 3 ditambah NB 3, 4, 5. Berarti ditulis lagi 3, 4, 5 dikurangi NA irisan B. Berarti NA irisan B itu kan tadi 3. Maka ini 3-nya dikurangi. Jadi himpunannya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk A gabungan B, di mana kondisinya itu A irisan B itu sama dengan himpunan kosong, maka kita tidak perlu mengurangi dengan NA irisan B. Kenapa? Karena NA irisan B merupakan himpunan kosong yang bernilai 0. Dia tidak punya nilai, dia tidak punya anggota. Jadi kita hanya perlu menambahkan apa yang ada di A, NA, dan NB. Karena mereka tidak memiliki unsur yang sama. Untuk selanjutnya, kondisi selanjutnya A gabungan B pada kondisi B subset A. Nah, ini itu jawabannya merupakan himpunan NA sendiri. Kenapa? Karena NB, data-data NB yang di sini itu merupakan punyanya A. Jadi kita tidak perlu menuliskan ulang. Seperti itu. Untuk selanjutnya A irisan B, operasi A irisan B, di mana A irisan B itu tidak sama dengan himpunan kosong, maka rumusnya adalah NA plus NB dikurangi NA gabungan B. Nanti yang kita dapat itu adalah angka-angka yang ada di dalam sini. Seperti itu. Selanjutnya NA irisan B, di mana A irisan B itu merupakan himpunan kosong, itu pasti bernilai 0 karena mereka tidak memiliki unsur samaan. Jadi di sini tuh tidak ada unsur kesamaan, tidak ada anggota himpunan yang sama. Jadi dia nilainya adalah 0. Selanjutnya A irisan B, di mana B subset A itu nilainya itu adalah NB sendiri. Kenapa? Karena unsur-unsur yang sama sudah termuat dalam B. Seperti itu. Sedangkan kita tahu NA irisan B itu hanya memuat unsur-unsur yang sama. Jadi kita tidak perlu menuliskan, misal di sini ada 1, 2, di sini adalah 3, 4. Berarti kita tahu kalau misalnya A itu merupakan 1, 2, 3, dan 4, sedangkan B itu 3 dan 4. Nah, jadi kita cuma perlu menuliskan NP-nya saja. Selanjutnya, ada yang namanya selisih atau difference. Selisih dari himpunan A dengan himpunan B ditulis sebagai A min B adalah sebuah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A yang bukan merupakan anggota himpunan B. Ini rumusnya seperti ini. Kita langsung saja aplikasikan. Kita coba. Misalnya kita punya A sama dengan 1, 2, 3, di mana B itu sama dengan 3, 4, 5. Maka A min B atau A selisih B itu sama dengan 1, 2. Kenapa 3-nya nggak ada?
karena 3-nya itu sudah dikurangi di B. Karena B itu punya 3, B kan punya 3, berarti dia kan mengurangi yang anggota himpunan A, maka B, 3 ini hilang, seperti itu. Selanjutnya, untuk selisih simetri atau simetri difference dari himpunan A dan dengan himpunan B ditulis sebagai A simetri difference B. Ini saya mendapatkan 2 lambang di sumber saya. Yang pertama lambangnya adalah seperti ini, yang kedua seperti ini. Adalah sebuah himpunan anggota yang merupakan anggota gabungan anggota gabungan himpunan A dan B, tetapi bukan merupakan anggota irisan himpunan A dan B. Nah, ini rumusnya seperti berikut. Coba kita aplikasikan. Misalnya kita punya A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan B sama dengan 4, 5, 6, 7. Kita cari A gabungan B dulu. Berarti A gabungan B itu sama dengan 1, 2, 3, sampai 7. Sedangkan A irisan B itu sama dengan 4. Berarti kalau misalnya dikurangi, nanti ketemunya seperti ini. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita sudah masuk ke jenis-jenis relasi. Oke, misalkan relasi himpunan A di A itu relasi tersebut, relasi R disebut relasi refleksif bila dan hanya bila semua anggota A itu merupakan himpunan dari A, berlaku himpunan A ke A elemen R atau ARA. Yang kedua, relasi R disebut relasi simetris apabila jika dan hanya jika AB, himpunan AB itu elemen R. Maka himpunan BA elemen R, atau jika ARB maka BRA untuk semua A dan B elemen A. Ini kalau saya tulis, ini seperti ini saja. Untuk lebih mudah menghafalnya. Jika ARB maka BRA. Yang ketiga, relasi R disebut relasi antisimetris apabila jika dan hanya jika himpunan AB elemen R dan himpunan AB elemen R, maka A sama dengan B, himpunan A sama dengan himpunan B, atau jika ARB dan BRA, maka A sama dengan B untuk AB elemen A. Ini lebih mudahnya jika A berelasi ke B pada R dan B berelasi ke A pada R, maka A sama dengan B. Seperti itu. Yang terakhir, yang keempat, relasi R disebut relasi transitif jika dan hanya jika himpunan AB elemen R dan himpunan BC elemen R, maka himpunan AC elemen R, atau jika A, ini lebih mudahnya, jika A berelasi ke B pada R dan B berelasi ke C pada R, maka
A berelasi ke C pada R untuk A, B, C elemen A. Kita langsung ke contoh jenis-jenisnya untuk lebih mudah dalam memahami. Misalkan N diberikan himpunan bilangan asli, relasi R di N didefinisikan dengan XRY atau bisa dibilang himpunan X berelasi ke Y pada R, yaitu X kurang dari atau sama dengan Y, apakah R merupakan relasi refleksif, simetri, antisimetris, atau transitif? Maka langkah penyelesaian yang pertama adalah kita karena disuruh membuktikan refleksif dulu, kita buktikan dulu. Jadi relasi R merupakan relasi refleksif karena untuk bilangan X elemen N selalu kurang dari atau sama dengan X itu sendiri. Atau semua X, semua X di N itu berlaku X kurang dari sama dengan X. Selanjutnya, relasi R bukan relasi simetri. Kenapa? Karena untuk XY elemen N, jika X kurang dari Y, maka X kurang dari sama dengan, maka Y tidak kurang dari sama dengan X. Ini kurang dari ya. Oh maaf, maka Y kurang dari sama dengan X. Maka Y tidak kurang dari sama dengan X. Oke, yang ketiga, relasi R merupakan relasi antisimetri karena untuk X, Y, elemen N, jika X kurang dari Y dan Y kurang dari X, maka X sama dengan Y. Yang keempat, relasi R merupakan relasi transitif karena untuk X, Y, Z elemen N, jika jika X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, maka X kurang dari Z. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke relasi ekuivalensi, kelas ekuivalensi, dan partisi. Oke, definisi relasi ekuivalensi. Suatu relasi R pada himpunan S dikatakan relasi ekuivalensi jika memenuhi 3 hal berikut. Yang pertama, refleksif jika dan hanya jika XRX atau jika dan hanya jika X berelasi ke X pada R. Yang kedua, simetri jika X berelasi X berelasi ke Y pada R, maka Y berelasi ke X pada R. Dan yang ketiga adalah transitif. Jika X berelasi ke Y pada R dan Y berelasi ke Z pada R, maka X tersebut berelasi ke Z pada R. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Jadi untuk contoh soalnya diberikan himpunan S sama dengan 1, 2, 3 sampai 20 dan relasi R pada S didefinisikan dengan 4 membagi X min Y akan ditujukan R merupakan relasi ekuivalensi. Maka langkah penyelesaiannya yang pertama adalah kita harus membuktikan bahwa dia memenuhi operasi refleksif. Yang kedua, dia juga harus memenuhi operasi simetri. Jenis simetri, relasi simetri. Yang ketiga, dia harus memenuhi relasi transitif. Jadi yang pertama kita langsung saja untuk membuktikan langkah yang pertama. Oke, untuk sembarang X, elemen S diperoleh X min X sama dengan 0. Jelas bahwasanya X membagi 0 itu terbukti R bersifat refleksif. Yang kedua, simetri. Diketahui X
berelasi ke Y pada R, maka 4 membagi X min Y yang artinya X min Y sama dengan 4N diperoleh Y min X sama dengan min 4N. Maka 4 membagi Y min X sama dengan min 4N, maka dapat disimpulkan bahwa jika X berelasi ke Y pada R, maka Y berelasi ke X pada R. Yang ketiga, transitif. Jika diketahui, yang ketiga ada transitif. Diketahui X berelasi ke Y pada R dan Y berelasi ke Z pada R, yang artinya X min Y sama dengan 4N dan Y min Z sama dengan 4M. Maka diperoleh X min Z plus 4M sama dengan 4N, maka X min Z sama dengan 4N plus 4M. Ini nanti 4-nya kita keluarin, karena ini kan 4-nya sama, maka kita keluarkan. Jadi 4 dikalikan N plus M. Nah, ini artinya X berelasi ke Z pada R, maka terbukti R transitif. Karena tadi kan diketahui X RY dan YRZ. Nah, ini ternyata dia juga XRZ. Nah, ini kan jenis transitif, maka dia memenuhi. Oke, karena ketiga ini sudah terpenuhi, maka dapat dinyatakan bahwa R merupakan relasi ekuivalensi. Seperti itu. Selanjutnya, untuk kelas ekuivalensi. Diberikan R relasi ekuivalensi pada S, maka untuk semua A elemen S terdapat suatu himpunan yang berisikan semua anggota S yang berrelasi ke A, dinotasikan dengan ini. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Misalnya kita punya S 1 sampai 10 dan relasinya itu adalah XY, di mana X sama dengan Y mod 3. Maka kita tahu jika X sama dengan 1, maka Y sama dengan 4 mod 3 bisa. 7 mod 3 bisa. 10 mod 3 juga bisa. 1 mod 3 juga bisa. Nah, kita hitung satu-satu nih. Ketika kita sudah menghitung, kita masukkan formatnya X, Y, maka kita dapatkan seperti berikut. Setelah itu, kita kelompokkan. Misalnya seperti ini. 1, kita kelompokkan. 1, 4, 7, 10. Ya kan? 1, 4, 7, 10. Itu 2, kita kelompokkan. 2, 5, 8, sudah. Terus yang selanjutnya ada 3, kita kelompokkan 3, 6, 9. Seperti ini. Nah, ini kita kelompokkan sampai 10. Setelah kita kelompokkan sampai 10, kita ambil unsur-unsur yang sama. Misalnya, 1 ini kan sama dengan ini. Maka kita bisa menuliskannya secara mudah seperti yang ada di sini. Seperti itu. Jadi kita tidak perlu menuliskan panjang lebarnya. Atau setelah mengerjakan dari sini, kita langsung beralih ke sini tanpa menuliskan secara berurutan. Oke, selanjutnya kita masuk ke partisi. Diberikan R relasi ekuivalensi S, maka R relasi ekuivalen pada S adalah sebuah himpunan partisi dari S. Lebih rincinya berlaku ketiga hal berikut. Untuk setiap A elemen S berlaku A elemen
di A. Ini kelas ya, kelas ekuivalensi A. Untuk kelas ekuivalensi A sama dengan kelas ekuivalensi B jika dan hanya jika himpunan AB elemen R. Jika A kelas ekuivalensi jika kelas ekuivalensi A sama dengan kelas ekuivalensi B, maka kelas ekuivalensi A dan kelas ekuivalensi B disjoint. Selanjutnya untuk contoh partisinya, sebelumnya kita kan sudah mengerjakan di kelas ekuivalensi. Kita mendapatkan data-data seperti berikut. Nah, ini ketika kita partisi, rupanya kita bisa mendapatkan angka-angka ini. 14710, 258, 369. Dan ini semua merupakan bagian dari kelas ekuivalensi. Selanjutnya, partial ordered set atau yang biasa disebut poset. Oke, partial ordered set. Dikatakan poset yaitu jika suatu relasi R pada himpunan P urut secara parsial pada P jika R tersebut bersifat 3. 1. Refleksif jika dan hanya jika XRX, dan yang kedua antisimetris jika dan syaratnya XRY dan YRX maka A sama dengan B. Yang ketiga transitif dengan syarat XRY dan YRZ maka XRZ. Nah, ini berbeda sama yang tadi. Kalau yang tadi kan simetri. Kalau ini antisimetri. Untuk selanjutnya kita langsung aja ke contoh soal. Misalkan diberikan A suatu keluarga himpunan, relasi R didefinisikan dengan X berrelasi ke Y pada R adalah X adalah himpunan bagian dari Y atau X subset Y. Maka langkah penyelesaian yang pertama kita harus membuktikan bahwa R itu refleksif. Oke, karena untuk setiap himpunan X, maka X subset X itu pasti. Yang kedua, R itu harus antisimetri. Maka kita tahu bahwa karena untuk setiap himpunan X, Y, elemen A, maka X subset Y dan Y subset X, maka X sama dengan Y. Yang ketiga adalah R transitif. Karena untuk setiap X, Y, Z elemen A, jika X subset Y dan Y subset Z, maka X itu subset Z. Karena memenuhi ketiga syarat tersebut, ketiga syarat ini yang sudah kita buktikan tadi, maka R merupakan relasi urutan parsial pada himpunan A atau R merupakan poset pada himpunan A. Langsung saja kita masuk ke elemen minimal dan elemen maksimal, serta elemen terkecil dan elemen terbesar. Yang pertama, elemen minimal itu bisa disebut minimal jika tidak ada elemen lain pada S yang mendahului di M. Gitu. Untuk elemen maksimal, pada poset S kurang dari, maka M elemen S disebut elemen maksimal jika tidak ada elemen lain yang didahului oleh M. Sedangkan untuk elemen terkecil itu disebut elemen terkecil jika K mendahului semua elemen di S. Jadi dia yang paling dan nilainya cuma 1. Sedangkan untuk yang terbesar itu jika semuanya itu mendahului elemen di S. Seperti itu. Langsung saja kita ke contohnya. Misalkan kita punya diagram Hess seperti berikut. Wah, kita belum bahas tentang diagram Hess. Sepertinya kita perlu mengulas dulu tentang diagram Hess sebelum masuk ke elemen terbesar. Yuk, kita ulas dulu. Oke, diagram Hess. Diagram Hess. Diagram yang dihasilkan adalah diagram yang berisi informasi yang cukup untuk mendapatkan partial order yang disebut dengan diagram Hess. Langkah-langkah dalam membangun diagram Hess atau diagram Hess yang pertama adalah menghapus loop untuk masing-masing simpul. Yang kedua adalah menghapus semua sisi yang harus disajikan karena ketransitifan. Contohnya jika ada AB
dan BC, maka hapus sisi AC. Jika ternyata ada CD, maka hapus sisi AD. Seperti itu. Yang ketiga, atur masing-masing sisi sedemikian hingga simpul awal atau yang biasa disebut initial vertex-nya berada di simpul terminal atau terminal vertex. Dengan kata lain, buat agar panah mengarah ke atas. Jadi itu panah itu mengarah ke atas. Yang langkah terakhir adalah menghapus semua panahnya. Kita langsung saja ke contoh soal. Misalnya kita punya poset seperti berikut dengan S sama dengan ABC, maka kita dapat PS-nya itu adalah himpunan kosong A, B, C, AB, AC, BC, dan S. Ada semesta itu sendiri. Oke, langkah pertamanya kita urutkan. Karena himpunan kosong kita bisa taruh di paling bawah, sedangkan yang lainnya sejajar terlebih dahulu karena ini sama-sama mempunyai nilai. Ini sama-sama mempunyai nilai semua. Sedangkan himpunan kosong tidak mempunyai nilai. Oke. Langkah kedua. Karena memuat unsur A, ini tadi memuat unsur A, maka ini juga memuat unsur A, maka A ini dipindah ke atas. Seperti itu. Nah, akhirnya A, B, A, C, S ini kita tarik A ke S dan A ke AC dan A ke AB seperti itu. Selanjutnya untuk langkah ketiga kita lakukan perlakuan yang sama pada langkah kedua. Kalau langkah kedua tadi kita memetakan ke A, di langkah ketiga kita langsung bisa memetakan ke B. Jadi kita ambil semua yang ada unsur B-nya. Karena semesta, kita tahu bahwasanya semesta itu memuat A, B, C. Maka semesta itu ditarik lagi ke B, dan BC itu dialihkan ke atas. Dia kan awalnya tempatnya di dekat sini. Nah, itu dialihkan ke atas menjadi dan ditarik seperti ini. Jadi dia punya hubungan di sini. Nah, untuk langkah keempat kita tarik ke atas, tarik garis untuk C ke BC. Karena BC ini memuat unsur C. Dan yang terakhir, karena kita tahu S itu mencangkup semua lingkup, maka kita taruh S itu pada tingkatan teratas. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat tingkatannya mulai dari himpunan kosong, terus selanjutnya itu A, B, C, di mana A itu mempunyai relasi ke A, AB dan relasi ke AC. Setelah itu AB ini dan AC ini punya relasi ke sini, ke S, seperti itu. Untuk B itu dia mulai dari himpunan kosong, setelah itu dia punya relasi ke AB, dia punya relasi ke BC, setelah itu mereka juga merupakan anggota dari S. Nah, ini merupakan diagram Hess. Oke, kita langsung kembali ke contoh yang tadi, yang elemen maksimal, elemen terbesar, elemen minimal, elemen terkecil. Seperti itu. Misalkan kita punya contoh seperti tadi nih. Nah, gimana sih elemen terbesarnya, elemen terkecilnya, elemen maksimalnya, elemen minimalnya, seperti itu. Nah, untuk elemen-elemennya, itu kita tadi tahu kalau elemen maksimal itu merupakan elemen, tidak ada elemen lain yang mendahului M. Sedangkan elemen terbesar itu didahului oleh semua S. Seperti itu. Jadi, nah ini, untuk S, ini dia merupakan elemen maksimal dan elemen terbesar. Sedangkan untuk himpunan kosong, ini merupakan elemen minimal dan elemen terkecil. Oke, untuk soal selanjutnya, misalnya kita punya poset sebagai berikut. Kita buat itunya dulu, diagram Hess-nya. Ketemunya seperti ini. Kenapa 4-nya di sini? Karena 4 memuat unsur 2. Setelah itu, kenapa 10 di sini? Karena
5 ini 10 ini memuat unsur 5 dan 2, sedangkan 20 di sini dia memuat unsur 4, 10, 5, 2. Jadi dia punya unsur ke sini. Seperti itu. Dan 25 kenapa dia di sini? Karena dia hanya memiliki unsur dengan 5. Mempunyai relasi atau ikatan hanya dengan 5 gitu. Seperti itu. Ya, setelah kita pelajari tadi, sepertinya ini sudah bisa mengerti bagaimana cara membuat diagram hash dengan benar. Selanjutnya kita lihat elemen maksimalnya. Elemen maksimal itu bisa lebih dari 2. Seperti itu. Bisa lebih dari 1, maaf. Bisa lebih dari 1. Sehingga elemen maksimalnya itu ada 12, 20, dan 25. Sedangkan untuk elemen minimal itu ada 2 dan 5. Untuk elemen terkecil dia tidak punya karena yang namanya itu cuma punya 1. Gitu. Untuk yang tadi kan dia cuma punya 1 himpunan kosong. Jadi dia punya elemen terkecil. Sedangkan untuk ini dia tidak punya elemen terkecil ataupun terbesar karena dia elemen maksimalnya itu memiliki lebih dari 1. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kurangnya dari penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk PDF, untuk daftar referensi sudah saya terahkan di akhir slide saya. Untuk PPT-nya nanti bisa saya taruh, saya berikan link di keterangan di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kita semua.